Jadi rumah kentang itu teh ada cerita apa dulu teh? Ada cerita horornya. Ada, jadi dulu mah kalau lewat setelah maghrib atau mau isya gitu, jam 6, jam 5, jam 7 berarti jam ya? 5 aja, jam 6, jam 7 lah. Jam 6, jam 7 malam itu kalau kita lewat ke situ teh pasti nih kecium kayak orang lagi ngerebus kentang, baunya, bau rebusan kentang. Terus kalau kita nyium bau itu tuh artinya apa, Ton? Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman aneh nggak? Karena udah nggak ada yang bikin godok, kentang ya, ada orang apa, tapi nggak ada yang godok gitu ya, rumah kosong. Nah, cerita dulunya emang zaman dulu, zaman VOC lah. Itu kan rumah none juga. Oh, jadi dulunya tuh rumah Belanda, rumah untuk ekspatriat gitu ya? Ada kisahnya. Ya, itu banyak macam, banyak versi. Ada yang ngomong si anaknya kecemplung ke rebusan kentang gitu karena rebus kentangnya gede gitu. Berarti si orang Belanda itu kecemplung pas lagi ngegodok kentang. Iya. Oh, gosong atau itu? Kerebusan kentang gitu, Mas. Melepuh gitu, ada yang sampai melepuh. Ngomongnya ada penyiksaan di situ. Tempat buat nyiksa orang. Apalagi, Ton? Banyak sih, nggak terlalu ingat semua. Cuman karena banyak versi, mana yang benar mana yang enggak kan kita nggak tahu. Terus harus kita juga harus buka sejarah. Ya. Nah, nanti guys kita akan coba main ke sana ya. Kan udah jadi kafe ya, Ton? Udah jadi kafe sekarang. Nah, kita main ke sana, kita ngopi-ngopi. Siapa tahu saya nyium bau kentang. Ya, coba ngafenya ya sekitar jam segitu juga, jam 7, jam 8. Oh. Siapa tahu masih kecium aroma kentang. Sama malam ya. Ya udah, bisa jadi 2 vlog nih guys. Jadi sekarang saya coba dulu ke sana. Nanti sekali lagi saya coba jam segitu ya. 6-7 jam 6-7 ya kira-kira. Ngilangin penasaran. Nah, oke guys. Nanti kita mau ke sana ya. Teman-teman tetap stay tune. Halo guys, selamat datang lagi di Friday Toy. Nah, saya baru aja beres ngajar guys. Saya pengen ngunjungin satu tempat yang katanya dulu tuh berhantu guys, tapi sekarang udah jadi kafe. Oke guys, yuk kita langsung aja. Oke guys, kita lagi di rumah kentang ya. Rumah kentang ini katanya dulu banyak misterinya. Banyak, ada yang bilang tempat penyiksaan, ada yang bilang rumah Belanda juga. Yuk kita explore. Nah, ini guys, rumah kentang ya. Udah jadi kafe sekarang guys. Halo guys, aduh, cuacanya lagi jelek, terus mungkin saya juga kecapean guys, jadi agak flu, maafin ya guys ya. Jadi guys, saya mau cerita nih soal rumah kentang ya. Jadi guys, rumah kentang ini tuh salah satu cerita di Bandung ya, yang terkenal dengan cerita mistisnya. Dan itu tuh udah banyak beredar di masyarakat. Mungkin kalau ada teman-teman yang rumahnya di daerah sini mungkin lebih tahu ya. Katanya tuh seperti bau kentang yang sering kecium. Dan ada cerita anak kecil yang mati jatuh ke kuali penggorengan guys. Kebayang nggak anak kecil kecemplung ke kuali penggorengan kentang. Nah, kalau teman-teman mau tahu guys, ini tuh rumahnya dibangun di zaman penjajahan Belanda ya, dan dirubah jadi restoran itu tahun 1908 maksudnya guys ya. Lokasinya kalau teman-teman mau kesini tuh ada di Jalan Banda, dikenal karena mitosnya yang serem. Itu yang bikin saya penasaran kesini guys ya. Jadi ada yang ngejelasin. Saya juga tadi ngobrol sama salah satu waiternya, dia ngalamin sendiri guys. Saya juga kaget itu. Jadi dia, nanti saya masukin di ceritanya ya. Mas, kalau yang cerita horornya beneran ini teh? Cerita horornya urban legend aja sebenarnya. Mas pernah ngalamin? Suka ada. Serius mas? Sama suka ketangkap CCTV juga suka ada. Cuman ya kita nggak bisa sebarin mungkin kalau yang CCTV. Kalau saya teh mau bikin YouTube,
buat promosiin tempatnya, terus bikin cerita horornya biar orang tuh penasaran kesini justru. Oh. Boleh nggak Mas ceritain ada apa gitu? Waduh, kalau saya sendiri sebenarnya nggak Yang Mas alamin aja. yang saya alamin aja mungkin ya. Tapi kalau secara garis besar sendiri, saya nggak punya kewenangan sebenarnya buat. Iya nggak Kan apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa juga ya. Akhirnya Aku salah juga. Cuman kalau misalnya yang saya alamin itu kadang kalau dulu sempat ada kasus kayak gini. Apa Mas? Ada tangkapan CCTV si piring tiba-tiba kerekam sama CCTV. Paling benda-benda garang kayak piring tiba-tiba Piring jatuh. terus kerupuk jatuh, itu yang kerekam. Kalau misalnya yang kejadian sendiri itu kejadiannya sama teman saya tuh. Berarti Masnya di sini? Kayaknya lagi di sini. Terus teman saya anggaplah si W ini Ya. lagi ngobrol sama si A. Lagi ngobrol. Ngobrol sama si A di atas. Lagi ngobrol. Udah ngobrol. Terus ada orang yang lihat CCTV, terus dia nanya, kamu lagi ngobrol sama siapa? Dia bilang, ya saya lagi ngobrol sama si A lah tadi. Sini kamu lihat lagi CCTV, ternyata dia lagi Beneran Mas ini? sendirian. Beneran? Seriusan? Serius? Serius, ternyata dia ngobrolnya sendirian gitu, tapi dia nyangkanya lagi ngobrolnya sama si A. Berarti yang diajak ngobrol nggak tahu siapa atau apa gitu ya? Nah, nggak tahu apa. Edan. Dan si A itu sendiri juga nanya, enggak, saya nggak ngobrol sama kamu waktu itu gitu. Jadi orang tadi tuh berarti niruin si A. W itu, si A itu. Si W itu ngobrol sama si A. Waduh. Saya teh kesini gara-gara klien saya bilang, kamu coba ke rumah kentang tuh katanya angker, tapi makanannya enak. Ya udah saya sekalian nge-YouTubein gitu. Udah sempat bikin YouTube-nya? Kenapa Mas? Udah sempat bikin YouTube-nya? Baru ini lagi bikin. Oh, lagi. Jadi ya saya pengen dari cerita ini teh orang makin penasaran dan nanti mau ke sini. Syukurlah kalau misalnya suka. Gitu. Ya udah Mas. Banyak loh nih. Ya mudah-mudahan bisa tambah rame, tambah laku. Amin. Thank you Mas. Mas. Saya Friday. Katanya juga ada yang bilang sering lihat ada anak kecil lari-lari di malam hari. Mungkin nanti saya pas udah malam bisa berkunjung lagi ke sini guys ya. Sambil kita ngopi-ngopi, kita cari lagi footage-nya. Nah saya di sini guys bukan untuk nakutin teman-teman, tapi justru saya datang ke sini karena ini tuh daya tariknya, karena ada ceritanya guys. Kan pengen tahu juga, oh rumahnya rumah tua gitu ya. Terus katanya banyak kejadian-kejadian miskin ya. Sekarang kan kalau teman-teman lihat udah rame guys, udah kayak kafe ya. Cuman saya pengen jelasin ke teman-teman, ini tuh ada ceritanya loh gitu. Bahkan kalau teman-teman tahu, ini juga pernah dibikin film guys. Kalau teman-teman pernah nonton Rumah Kentang The Beginning, pemerannya itu Christian Sugiono sama Luna Maya ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, itu tuh mereka sepasang suami istri yang kembali ke masa kecilnya. Itu tuh istrinya punya rumah ya di kebun kentang gitu guys. Nah dan mereka tuh ngalamin gangguan mistis. Teman-teman ada yang udah pernah nonton tuh? Nah guys, Rumah Kentang juga sekarang udah di kafe ya. Kita bisa nongkrong di sini guys. Nah kita lihat makanannya ada apa aja. Ini teh-tehnya juga menarik nih guys. Ada macam-macam teh ya di sini. Boleh juga nih tehnya dicoba guys. Wah, kayaknya mereka spesialis kopi ya. Tuh guys, ada kopi manual brew, ada extra kopi juga, macam-macam guys. Tuh ristretto, espresso. Teman-teman yang pengen tahu tentang kopi ya, kayak misalnya ini ristretto, espresso, lungo, saya bisa ceritain di video terpisah guys. Nah guys, ini menurut saya dengan sertifikasi segitu banyak, teman-teman harus kesini cobain. Tempatnya enak, cozy juga, dan saya juga lihat ada buat live musiknya. Jadi teman-teman buat nongkrong-nongkrong, buat keluarga juga oke guys. Datang ke sini guys, Jalan Banda Bandung, Rumah Kentang ya. Saya baru cobain yogurtnya dan juga herbalnya ya, enak guys. Herbalnya juga bisa dinikmatin, yogurtnya juga enak. Teman-teman kalau suka yogurt, saya suggest teman-teman pilih yang orange-nya, rasanya enak guys. Ambience juga asik, seru ya guys ya, buat teman-teman nongkrong tuh enak banget di sini. Nah teman-teman mendingan ngopi deh di sini. Siapa tahu dia lewat ya. Teman-teman kalau lewat kasih hai aja atau ajak ngobrol ya. Teman-teman mungkin bisa juga coba datang malam-malam hari Jumat, terus duduk dekat jendelanya kalau pengen lebih kerasain horornya guys. Tapi enak sih tempatnya, ini saya suka di sini ya. Terus di sini juga yang saya perhatiin ada tempat buat meetingnya ya teman-teman, kalau mau meeting bisa ya. Nah oke guys, teman-teman
yang udah pernah kesini jangan lupa komen ya, atau mungkin teman-teman pernah ngalamin apa yang dirasain sama waiternya, boleh ceritain di komen ya guys ya. Sampai jumpa di video daily vlog berikutnya dari Friday Toy.